kita masuk dalam ibadah kita, saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati pikiran kita. Biarlah semuanya kita tunjukkan kepada Tuhan. Jikalau hari ini, di saat ini, di tempat ini, kita yakin bahwa Allah dalam nama Yesus hadir di tempat ini. Karena itu Bapak, Ibu yang terkasih, tunjukkan kasih, tunjukkan mata pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Dialah yang layak dipuji disembah. Mari angkat pujian kini saatnya berdiri di altar.
sebab aku mendengar untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu tetap kita masuk dalam hadirat Allah. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan sebab Dialah layak disembah. Mari kita mengangkat pujian ini, ku rindu setiap waktu. Dan nanti di akhir pujian, Ibu Gembala yang membawa kita dalam doa kita. Setiap waktu hidup
bergeraklah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau berserah sepenuhnya Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapa, kami boleh kembali datang Tuhan di rumah-Mu Tuhan, untuk boleh bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap dari kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami ibadah Tuhan bukan biasa-biasa saja, karena ada urapan-Mu Tuhan yang melawat hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang belum hadir Tuhan, banyak Kau percepat langkah mereka Bapa, untuk bisa segera Tuhan tiba di tempat ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan untuk melayani Tuhan, baik WL, singer, pemain musik Tuhan, Asia, Koletan, maupun Infokus Tuhan. Tuhan, Kau berkati hidup kami Tuhan, layakan kami Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, sehingga pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, Engkau disukakan Tuhan dengan pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Mengali Harefa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai hidupnya, Kau berkati hidupnya Bapa. Dia boleh jadi saluran berkat Tuhan bagi setiap dari kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang akan dibagikan Tuhan bukan dari pemikirannya Tuhan, bukan dari kehebatannya Bapa, tapi benar-benar Engkau berbicara Tuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap benih firman-Mu Tuhan yang dibagikan Tuhan tidak akan sia-sia Bapa. Dan setiap benih firman akan tumbuh Tuhan dalam hati kami, dan itu akan bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan ada di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Kau naruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama Tuhan, ditanam di tempat ini, bertumbuh Tuhan di tempat ini Bapa. Kau yang melawat setiap kami, Kau akan tambah-tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya kemah-kemah-Mu Tuhan akan mengembang ke kanan dan ke kiri Bapa. Kami boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah ini Bapa. Kami akan memulai hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin. Kalau diberkati berarti kita harus bersorak-sorai untuk Tuhan. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Maka pujian ini suka kita dengar. Katakan dialah segalanya. Yang baik.
Puji Tuhan, saya dulu Bapak Ibu. Terima kasih pujian-pujiannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan. Sekarang Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Dan di akhir pujian nanti, Saudara Joy yang membawa kita dalam doa. Kita memberikan persembahan. Dan sebelumnya membuat Tuhan melihat hati kita semua. Bagaimana kita memberi. Mari kita angkat pujian ini. Betapa hati berterima kasih. Betapa hatiku
Tuhan. Kami kembali datang untuk beribadah, memuliakan nama Engkau Tuhan. Setelah itu kami ingin memberikan hormat persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan yang kami berikan, agar persembahan kami dapat Engkau terima dengan baik Tuhan. Mungkin tidak seberapa yang kami beri, tetapi kami memberi dengan hati yang ikhlas Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tidak dapat kami balaskan kebaikan dalam kehidupan kami, tetapi kami mengucap syukur sebagai bukti kami bahwa kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami panjatkan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Sambil kita mengumpulkannya, kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Bapak yang bertugas di Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu persembahannya, kiranya Tuhan memberkati. Sekarang kita masuk dalam ruang pemberitaan firman Tuhan. Mari hati ini dibukakan untuk firman Tuhan. Biarkan benih-benih firman Tuhan akan masuk dan bertumbuh dalam hati kita. Karena Bapak Ibu, inilah dasar hidup. Ketika firman Tuhan tertanam, maka dalam sikap, dalam perbuatan kita akan berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya undang semua jemaat berdiri untuk mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberitakan dan hamba-Nya akan berdiri di hadapan kita. Kita angkat pujian, Aku datang dan Ku bersujud. Ku datang dan Ku bersujud di hadapan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk beribadah. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita untuk melengkapi ibadah kita. Kita baca dari Injil Markus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Injil Markus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ayat 11-nya, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Puji Tuhan. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah kebaskan debu yang di kakimu. Kita baca 1, 2, 3. Kebaskan debu yang di kakimu. Apa maksudnya kebaskan debu yang di kakimu? Ya. Jadi nats yang baru saja kita baca ini konteksnya adalah ketika Yesus mengelilingi desa-desa untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Nah, lalu dia menyuruh ke-12 murid-muridnya untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada khususnya di lingkungan orang-orang Yahudi. Nah, Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, ya, dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kenapa harus tinggal di situ? Jadi dalam budaya orang Yahudi, kalau kita masuk ke rumah orang, kita tidak boleh langsung pulang. Ya, kita harus istirahat di situ, kita harus tinggal di rumah itu. Berarti orang itu mau menerima kita. Ya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ. Murid-murid Yesus ini menunjuk kepada pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan. Tentu mereka ini menyampaikan pengajaran Injil keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tentu pada umumnya ini menunjuk kepada jemaat-jemaat Tuhan, ya, orang-orang percaya. Jadi dikatakan, kalau kamu ke suatu rumah dan kamu diterima, kamu langsung tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Itu budaya di Yahudi, ya, saudaraku sekalian. Artinya ada penerimaan. Ini menunjuk kepada kalau hamba-hamba Tuhan ke tempat kita, kalau hamba-hamba Tuhan ke rumah kita, sesuai dengan nats ini, wajib kita menerimanya. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan itu adalah wakilnya Tuhan. Haleluya. Wajib kita menerimanya. Kita tidak boleh menyepelekan hamba Tuhan. Kita tidak boleh mengecilkan hamba-hamba Tuhan. Kita harus menghargai dia. Mau dia itu hamba Tuhan yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang biasa saja, yang disegani, tidak disegani, terima dia. Ada penerimaan. Kalau kamu diterima, dikatakan, kamu harus tinggal di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan ke rumah kita, ke tempat kita, tentu tujuan hamba Tuhan ini pasti tujuannya menyampaikan pengajaran, menyampaikan makanan rohani kepada saudara-saudara. Tapi ingat juga, ada juga hamba-hamba Tuhan yang kerjanya keliling-keliling rumah jemaat, bukan menyampaikan firman Tuhan, tapi ngomongnya ngalor ngidul. Tujuannya apa? Supaya dapat PT. Nah, jadi keliling-keliling rumah hamba Tuhan, rumah anak-anak Tuhan, rumah jemaat, dia keliling-keliling. Ya, seolah-olah dia membawa jabatannya sebagai hamba Tuhan. Tapi tujuannya bukan menyampaikan firman
bukan menyampaikan pengajaran, bukan menyampaikan Injil, tapi tujuannya adalah untuk perutnya. Nah, kalau ketemu sama Tuhan seperti itu, saya mau sampaikan tolak. Itu nggak benar. Tapi kalau hamba Tuhan datang ke rumahmu, menyampaikan Injil, menyampaikan pengajaran, menyampaikan firman Tuhan, wajib engkau menerimanya. Kalau engkau menolaknya, sama saja engkau menolak Tuhan. Kan dikatakan Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Kalau engkau menolak pengajaran disampaikan, sama saja engkau menolak Allah itu sendiri. Ada penerimaan, maka tinggallah di situ. Jadi beruntunglah, berbahagialah, bersyukurlah kalau ada hamba Tuhan datang ke rumahmu menyampaikan firman Tuhan. Jangan kalau misalnya hamba Tuhan datang, karena udah tahu hamba Tuhan ini pasti menyampaikan firman nih, mengajak ibadah ini, mengajak persekutuan nih. Pas kita lihat, aduh dia datang lagi ya. Tutup pintu. Mesti ngantuk ini, saya mau istirahat. Saudaraku, engkau menolak Allah. Ya. Ayat 11. Dan kalau ada suatu tempat, nah ini perhatikan. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, Yesus berkata apa? Keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Apa maksudnya kebaskan debu dari kakimu? Tapi kita ambil poin ini dulu. Kalau suatu tempat kamu tidak diterima, jangan memaksakan diri, hai hamba-hamba Tuhan. Jangan memaksakan diri ke rumah itu. Yesus berkata, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nanti saya akan jabarkan di sini. Apa artinya kebaskan debu? Jadi saudaraku, kita ini jangan sombong ya. Jangan angkuh. Ya, jangan menutup diri, jangan menutup hati untuk firman Tuhan. Belajarlah jadi orang yang rendah hati. Haleluya. Belajarlah jadi orang yang mau menerima kebenaran. Ini tadi yang saya sampaikan. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan berpesan, jika ada yang tidak mau mendengarkan, maka kebaskanlah debu yang di kakimu. Saya belajar dari ini. Jadi sekarang kalau saya ke rumah orang, ke rumah siapapun, ke rumah jemaat juga, kalau saya udah datang berkali-kali mengajak, ayo ibadah, ayo datang ibadah, lalu dia tidak peduli, lalu dia cuek, lalu dia tidak menganggap, lalu dia tidak menghargai kehadiran kita, saya tinggal. Yesus yang berkata itu. Jangan memaksakan diri, nggak ada gunanya. Berarti dia sudah mengambil jalan kebinasaan. Dia tidak mau menerima kebenaran, dia tidak mau mendengarkan firman. Buktinya kamu ditolak, keluarlah dari situ. Kenapa? Kebaskan debu yang di kakimu. Apa artinya? Artinya adalah jangan buang-buang waktu dengan percuma untuk orang yang hatinya telah keras. Nggak perlu buang-buang waktu. Saudara tahu, ada berapa orang yang saya ajak ke tempat ini untuk ibadah. Saya datang ke rumahnya, saya sembarin ke rumahnya. Ada berapa kali mobil saya itu ketabrak, kesenggol. Ada berapa kali mobil saya bareng ke rumahnya. Ada berapa kali mobil saya hampir jatuh ke rumahnya. Karena mau ke rumahnya, karena jalannya kecil-kecil. Tapi apa yang terjadi? Nggak datang juga. Sekali datang, habis ibadah langsung buru-buru pulang. Kenapa? Takut diajak ngobrol. Buru-buru pulang. Itu sombong sebenarnya.
Kalau saya pikir-pikir, siapa sih dia? Dia presiden, dia jenderal. Saya datang ke rumahnya loh. Mobil saya rela baret, mobil saya rela kesenggol hanya ke rumahnya. Pulang-pulang saya benerin mobil berapa juta habis. Saya tidak perhitungkan itu. Tapi cuma sekali datang, itu pun karena menghargai, habis itu nggak kelihatan. Saya hubungi, pertama dijawab, kedua udah nggak direspon, di telepon nggak diangkat. Saya bilang saya nggak peduli lagi. Saya baca firman ini, saya semakin dikuatkan. Dikatakan kepaskan debu dari kakimu. Nggak ada gunanya engkau mengajak orang-orang seperti itu. Jangan buang-buang waktu dengan percuma untuk orang yang hatinya telah keras. Mungkin hatinya telah membantu, hatinya telah keras, udah nggak bisa dibenerin. Kecuali kalau Tuhan langsung datang menjamah hatinya, mungkin itu pengecualian. Tapi mungkin sampai sekarang Tuhan belum datang sama dia. Mungkin nanti kalau Tuhan datang, tiba-tiba dia udah ya. Saudaraku sekalian, saya semakin dikuatkan. Jadi sekarang, siapa engkau yang setia, setialah. Yang tidak setia, carilah jalanmu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, nanti kalau ke surga itu suami istri aja pun tidak bareng-bareng, nggak ada yang janjian. Bisa aja nanti istri saya yang naik, saya tertinggal. Bisa aja juga saya yang naik, istri saya tertinggal. Nggak bisa kita booking 2 tempat di sana. Mi, nanti bareng-bareng ke sana ya. Kalau nanti saya agak sedikit telat, tarik aja tangan saya, Mi. Mana ada? 2 di tempat tidur, 1 naik, 1 tertinggal. Soal keselamatan masing-masing. Jangan buang-buang waktu. Mengapa dikebaskan? Mengapa engkau harus mengebaskan debu di kakimu? Kalau orang itu sudah menolakmu, kalau orang itu sudah tidak menghargaimu, kalau orang itu sudah cuek sama kamu, kalau orang itu sudah tidak menerima pengajaran yang kau sampaikan, mengapa kita mengebaskan debu di kaki kita? Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 45 sampai 51, isinya adalah ketika murid-murid Yesus termasuk Paulus ya memberitakan Injil, memberitakan pengajaran kepada orang-orang Yahudi. Apakah orang-orang Yahudi menerima? Sebagian memang sudah diselamatkan, menerima Kristus. Tapi yang belum menerima Kristus, bagaimana respon mereka dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh murid-murid Yesus, termasuk Paulus? Bagaimana respon mereka? Orang-orang Yahudi iri. Setelah iri apa? Mereka menghujat. Setelah itu apa? Membantah Paulus. Saya baca satu ayat tadi ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 45 dikatakan, akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ngapain sih kamu ini Paulus? Orang gila kali kamu ya. Kamu itu tadi kan penghujat. Kamu itu tadi kan yang menghabisin orang-orang Kristen. Sekarang kok kamu militan banget. Itulah kalau sudah ditangkap oleh Yesus. Nah, orang yang masih belum ditangkap oleh Yesus, inilah respon mereka. Mereka menghujat dan membantah Paulus. Tidak sedikit di antara kita, tidak sedikit di antara orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang ketika hamba Tuhan ke rumahnya, tidak sedikit yang menghujat. Ini hamba Tuhan nih mau kesini nih, kayaknya dia nggak ada beras di dapur ini. Dia kayaknya lagi nyari ini nih, lagi nyari isi perutnya ini. Dia pengen kesini kali ya, pengen minta kopi kali ya, pengen minta amplop kali ya. Apa sih? Kalau engkau benar-benar pengikut Yesus, hidupmu masih begitu-gitu aja. Kalau engkau orang benar, engkau pasti sudah diberkati. Itu di sono itu, yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, diberkati kok. Kaya? Kamu mana? Itulah hujatan-hujatan yang keluar dari mulut.
orang-orang Kristen. Itulah hujatan-hujatan yang keluar dari mulutnya. Mereka melihat dulu siapa yang datang ke rumahnya. Yang datang ke rumahnya ini hamba Tuhan yang kaya. Oh, diterima. Silakan Pak. Ada kira-kira apa ya Pak? Coba kalau yang datang kayak kita, orang-orang kere, kita datang, begitu. Ngapain lagi? Kayaknya lagi nggak punya duit nih hamba Tuhan ini ke rumah. Kayak pengen cari makan ini. Orang itu kalau dia udah lihat hamba Tuhan ini, hamba Tuhan dia biasa saja, bukan orang kaya, tiba-tiba ke rumahnya, apapun yang diomongin sama hamba Tuhan itu dibantah. Ngomong aja. Saudara sekalian, Yesus berkata, keluar dari rumah itu. Tidak perlu engkau memberitakan Injilku kepada orang itu, mereka sudah mengeraskan hati. Ini alasan Yesus mengatakan, kepaskan debu dari kakimu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu iri dan menghujat dan membantah Paulus. Paulus menasihatkan begini, bertobatlah. Itu nasihat Paulus. Bertobatlah. Kisah Para Rasul 8:22-23 dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi kalau kita sudah memiliki hati yang pahit kayak empedu dan terjerat dalam kejahatan, mau disampaikan apapun itu kebenaran nggak terima. Yang penting udah kita mau apa mental. Kita bicara apa mental, nggak mau dengar. Yang dia mau apa? Duit. Coba kasih dia duit. Oh, kita mau ngomong apa aja itu nurut. Memang manusia zaman sekarang sudah dibutakan oleh uang, dibutakan oleh ila zaman ini. Disampaikan kebenaran nggak mau dengar. Tapi kalau uang, dia menghamba sama uang. Coba kalau ada yang ngasih kita duit 100 juta. Terus dia bilang, kamu jadi budakku ya? Mau. Gak usah bohong lah. Pasti banyak yang mau. Ini 100 juta ini. Kamu jadi budakku selama sebulan ya? Mau itu. Coba disuruh melayani jadi hamba Tuhan. Mau gak? Mikir dulu. Jadi hamba Tuhan ada gajinya enggak? Saudara sekalian, orang yang sudah mengeraskan hati, yang hatinya seperti empedu, pahit dan terjerat dalam kejahatan, mau disampaikan apapun tidak akan pernah mempan. Dia sudah mengeraskan hati. Saudara sekalian, saya berharap di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Haleluya. Tidak ada yang sudah mengeraskan hati. Tidak ada yang hatinya seperti empedu, yang terjerat dalam kejahatan. Berapa sih umur kita di dunia ini? Dikatakan 70 tahun. Paling 80 tahun itu bonus. Setelah itu selesai. Lalu kamu pikir setelah kita meninggal selesai urusannya panjang. Binatang mati selesai urusan. Manusia mati masih panjang urusannya. Masuk dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sebenarnya. Nah, nanti pada pengadilan terakhir, penghakiman terakhir dikatakan apa? Yang ditanya sama kita apa? Apa yang kamu perbuat selama engkau hidup? Enggak ditanya, Pak Guru, itu tabunganmu berapa? Pak Guru, udah berapa kali melayani saya? Enggak ditanya. Yang ditanya itu, apa yang kamu perbuat selama engkau hidup? Nah, itulah nanti yang engkau tuai. Ya. Jadi saudara sekalian, ayo kita menabung sekarang. Ini tabungan kita, selama kita hidup di dunia ini, kita sedang menabung untuk kehidupan yang kekal. Haleluya. Bertobatlah, kata Paulus.
Jadi bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita, saudara sekalian? Perhatikan, jika seseorang sudah dinasehati, sudah diingatkan, sudah diajar, sudah dididik, sudah disampaikan kebenaran, sudah disampaikan firman Tuhan, engkau sudah mengajak dia datang ibadah, mengajak dia datang kepada Yesus, lalu dia tidak mau mendengar, dikatakan apa? Kepaskan debu di kakimu. Kenapa harus mengepaskan debu? Jangan buang-buang waktu dengan percuma, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Saya belajar dari ini, ya. Ketika saya sudah mengajak orang, lalu dia tidak mau datang kepada Tuhan, saya akan kepaskan debu dari kaki saya. Kenapa? Yesus berkata, jangan buang-buang waktu dengan percuma, karena waktu itu tidak pernah menunggu kita. Waktu itu tidak pernah kembali lagi. Udah, kepaskan debu di kakimu. Perhatikan saudara sekalian, tidak sedikit dari kita pernah disakiti oleh orang lain, pernah disakiti oleh keluarga, pernah disakiti oleh suami, pernah disakiti oleh istri, pernah disakiti oleh anak-anak, teman, dan orang-orang di sekitar kita. Tapi dikatakan apa? Jangan buang-buang waktu mengingat-ingat atau merenungkan perkataan orang tersebut. Kalau orang lain pernah menyakiti hati kita, jangan sampai engkau kepahitan. Firman Tuhan katakan, jangan buang-buang waktu mengingat-ingat atau merenungkan perkataan orang tersebut. Mau usah. Jangan sampai terbawa mimpi. Kemarin dia orang sakit sekali perkataan orang ini. Sakit, aku tersinggung. Ngapain? Dia di sana makan-makan enak di rumahnya, kita yang sakit hati. Nah, katakan, nggak usah buang-buang waktu untuk ingat-ingat itu. Atau merenungkan perkataan orang tersebut. Lupakan. Kepaskan perkataan tersebut dari ingatanmu. Haleluya. Ada yang masih sakit hati sama orang lain, angkat tangan. Nah, di sini kan. Kalau ada yang masih sakit hati dengan orang lain, dikatakan kepaskan perkataan tersebut dari ingatanmu. Nggak ada gunanya. Amin. Kepaskan, lupakan, nggak ada gunanya. Ya. Ingat saudaraku sekalian, waktu kita sangat terbatas. Hanya 86.400 detik per hari. Itu waktu kita. Jadi tidak banyak waktu. Waktu yang telah lewat tidak pernah bisa diulang kembali. Jadi nggak usah buang waktu untuk hal yang tidak berguna, untuk hal yang percuma. Buanglah sampah dari hati dan pikiranmu. Apa sampah yang ada di hati dan pikiranmu? Sampah sakit hati, sampah kepahitan, sampah benci, sampah iri, sampah sombong, sampah dengki. Buang semua. Nggak ada gunanya. Waktu itu berjalan terus. Dan dikatakan waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Buang. Sekarang kalau ada di hati kalian, di hati saudara, bapak ibu sekalian, dalam hatinya sekarang ada lagi rasa sakit hati, benci, kepahitan, iri, dengki sama orang lain, buang. Nggak ada gunanya. Amin. Buang. Katakan di kiri kananmu, buang dari hatimu. Nggak usah disimpan, nggak ada gunanya ternyata. Waktu kita itu cuma 86.400 detik per hari. Masa kita buang-buang waktu kita hanya untuk sakit hati, untuk kepahitan? Nggak ada gunanya saudara sekalian. Buanglah sampah dari hati dan pikiranmu. Pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu yang 86.400 detik per hari, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan buang dengan sia-sia. Pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Filipi 4:8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan, baca 1, 2, 3, pikirkanlah semuanya itu. Itu yang perlu kita pikirkan. Pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia. Nggak usah pikirkan orang lain yang membencimu, nggak usah pikirkan orang lain yang menyakiti hatimu, nggak ada gunanya.
Semua yang adil pikirkan, yang suci, yang kudus, yang manis, yang sedang didengar. Itu yang kita pikirkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara pemain musik maju ke depan. Mari saudaraku sekalian, kalau engkau sudah pernah menyimpan sakit hati, kepahitan kepada orang lain, sehingga engkau menjauh dari Tuhan, hanya karena engkau sakit hati, karena engkau ada kepahitan, engkau meninggalkan pelayananmu, engkau meninggalkan ibadahmu. Ayo, sekarang kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada jalan Tuhan. Tidak perlu engkau simpan-simpan sampah itu dalam hati dan pikiranmu. Nggak ada gunanya. Kembalilah pada Tuhan. Kita akan puja ini. Kembalilah pada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini. Mari. Haleluya. Kembalilah pada Tuhan, apapun keadaan kita. Kembalilah pada Tuhan, apapun keadaan kita.
dalam hidup kami. Tuhan menolong kami untuk memahami bagaimana Tuhan senantiasa memberikan hal yang sebenarnya tidak menjadi buruk untuk kami lalui, tetapi karena firman-Mu saja hari ini kami bisa berdiri, bisa memiliki keberanian untuk menyebut nama-Mu yang kudus itu. Karena kemurahan-Mu saja Tuhan, hari ini firman-Mu telah meneguhkan kehidupan kami melalui para murid-murid-Mu yang telah Engkau utus berdua-dua, dan di mana Tuhan juga memperingati agar siapapun yang menerima dan siapapun yang tidak menerima, ada satu konsepsi yang harus diterima oleh para penerima dan penolak dari para murid-Mu. Maka dari itu Tuhan, kami tidak sedang memanfaatkan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu, tetapi biarlah kehadiran kami menjadi pelayanan yang utuh, membawa berita kebenaran Injil, memperkenalkan Tuhan bagi siapapun yang belum menerima bahkan mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang telah mengutus muridnya dan mengutus juga para hamba-hamba-Mu pada zaman ini, kiranya juga Tuhan memberikan pengurapan bagi mereka, tidak sedikit pun memiliki rasa untuk tersinggung, untuk tertolak. Bahkan siapapun yang menerima itu akan menjadi landasan bagi kami untuk tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, meneguhkan umat-Mu pada hari ini, Engkau berkati, Engkau tolong, bahkan Engkau urapi Tuhan Yesus. Hamba-Mu sebagai aparat sipil negara ini, kiranya juga Tuhan akan melindungi dengan kuat, supaya apapun seretan-seretan dunia ini mampu dihindari dan tidak mampu menarik dia dari hal-hal tersebut. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati keluarga, istri, anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan untuk menemani dalam pelayanan ini, dalam terus melangkah dalam pelayanan ini. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan pertolongan bagi keluarga ini, Tuhan Yesus. Kami semuanya yang sudah hadir pada hari ini, kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Kesulitan hidup yang kami lalui setiap hari, biarlah kami menjadikan itu sebagai penghiburan yang terus Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para hamba-hamba-Mu yang telah berdiri di altar ini dalam menyukseskan peringatan kebaikan Tuhan hari ini di ibadah raya. Kiranya juga Tuhan mengurapi pemain musik, backing vokal, infokus, pendoa, semuanya juga Tuhan berkati. Kiranya senantiasa berkat-Mu akan terus Engkau limpahkan, baik berkat umur panjang, berkat kehidupan, berkat kecukupan juga Tuhan akan berikan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya kasih kemurahan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Terlebih Tuhan, nanti di siang hari jam 2 atau jam 3, kiranya juga di tempat ini akan mengadakan ibadah penghiburan, dan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dari sektor 8 akan menghadiri dan akan beribadah kembali di tempat ini. Kiranya siapapun yang telah Tuhan jamah untuk melayani, kiranya Tuhan berkati, baik Pak Pendeta Jigulto dan juga Pak Pendeta Muda di Gultong juga Tuhan berkati. Siapapun mereka yang melayani Engkau hari ini, nantinya di tempat ini juga Tuhan akan berkati. Persiapkan semuanya Tuhan hanya untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri
seluruh peribadatan kami ini pada hari ini Bapak. Dan kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Seminggu ke depan kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kesulitan apapun, penderitaan apapun, bahkan kebahagiaan apapun yang Tuhan anugerahkan, kami tahu bahwa itu adalah upah kami mengikut Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami memperbuat bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus kalau di renungan saya kemarin ini mirip-mirip mengelola emosi kita gitu. Jadi iri hati atau segala macam ini 11-12 nih temanya. Kemarin kita juga bahas ini juga sama, bagaimana gak usah lah iri hati sama orang, gak usah lah ini perasaan-perasaan, saya menyebutnya sebagai emosi negatif gitu, gak usah dipelihara. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh, kalau ketika kita memelihara perasaan iri hati, kecewa, sakit hati, dendam, jatuh-jatuhnya jadi ke badan kita gitu kan. Jadi akar pahit, jadi ke badan, jadi kanker, jadi penyakit-penyakit yang sebenarnya kalau menurut medis enggak kok ini enggak sakit gitu. Tapi karena kita pelihara perasaan itu tadi, akhirnya jadi ke badan gitu. Nah, hati-hati tuh. Kemarin semalam juga kita udah bahas itu. Ini lagi pembahasannya tentang bagaimana emosi kita. Jadi ini artinya tema ini memang lagi jadi concern ya buat kita hari-hari ini, tentang bagaimana perasaan kita tuh harus dikelola. Nah, semalam ada psikotesnya juga. Anak-anak muda di sini rata-rata bisa gitu. Hati-hati Ete. Ete masih waspada soalnya. Jadi dari hasil psikotes ini Ete masih waspada. Jadi dia masih harus belajar lagi untuk mengelola emosinya supaya ini waspada lagi ini. Jadi terima kasih sekali lagi karena baik dari kemarin youth juga hari ini pembahasan ini masih dibahas, artinya ini menjadi tagline atau headline yang harus jadi perhatian kita bersama gitu ya. Terima kasih untuk hambanya, juga terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini, baik dari WL, singer, terus pemain musik, asyar, kolektan, pendoa, terus kamera juga semuanya. Terima kasih untuk yang bertugas ya. Lalu ibadah kita, rangkaian ibadah kita tengah minggu hari Jumat
tanggal 9 Mei. Ya, 9 Mei 2025 di tempat ini jam 7:30 malam. Worship leader dilayani oleh Ibu Yeni, operator monitor oleh Saudara Ras, kolektan oleh Saudara Ete, lalu firman Tuhan dilayani oleh Evangelis Joy, lalu musik dilayani oleh Saudara Dasman. Kemudian untuk youth hari Sabtu di tempat ini tanggal 10 Mei jam 7 malam di tempat ini worship leader dilayani oleh Saudara Joy, pembicaranya nanti kakak pembina, lalu musik oleh Dasman, kolektan oleh Peniel, nanti keterangannya adalah pembinaan iman. Jadi silakan buat rekan-rekan youth yang mungkin ada pertanyaan mengganjal dari setiap firman-firman yang didengar di setiap minggu atau apapun, itu boleh ditanyain ya. Lalu untuk hari Sabtu juga ada latihan musik di tempat ini. Ya, latihan musik di tempat ini nanti ditentukan aja jamnya, fleksibel. Lalu untuk yang bertugas di hari Minggu tanggal 11 Mei, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta PR Harefa, lalu WL-nya oleh Ibu Yeni lagi. Ini semangat ya dari Jumat. Jumat, Minggu. Terus singernya Joy dan Ray, berarti Joy nanti tukeran aja sama saya. Lalu doa penyerahannya Ibu Yeni sendiri, lalu doa persembahannya oleh Joy, berarti nanti saya. Ini musik harusnya saya main keyboard, berarti tukeran sama Dasman ya. Lalu drumnya berarti Ray, bassnya tetap Ras. Lalu Asher dilayani oleh keluarga guru BGA, lalu kolektan oleh Saudara Devan, operator monitor oleh Saudara Ete, keterangannya testimoni Sunday. Itu untuk para pelayan yang bertugas di seminggu ke depan. Lalu untuk pengumuman tambahan juga, kita setelah ini jam 2 ada ibadah penghiburan sektor 8 kan ya. Nah, sektor 8 hamba Tuhan. Jadi mari kita sama-sama untuk hadir, sama-sama mengikuti ibadah penghiburan di tempat ini. Nanti yang bertugas dari mereka, kita bantu melayani mungkin konsumsi kali ya. Konsumsi di sini dibagi atau di bawah apa gimana? Dibagi ya. Berarti nanti bantu aja untuk pembagian konsumsi. Jam 2 berarti makan dulu ya. Ya, jam 2 makan, kita bagi-bagi ininya. Bagi itu aja. Kayaknya itu aja, ada lagi? Habis ibadah kayaknya nggak usah pulang kali ya. Habis ibadah nggak usah pulang, makan di sini aja. Oh iya, pemuda tanggal 12 ya, ada sport day ke GBK. Kita mau running ke GBK, jadi para pemuda boleh berpartisipasi, mungkin ajak temennya juga boleh kalau ada yang mau ikut. Terus untuk biayanya siapin aja kartu itu ya, kartu Imani atau Flash, Prezi atau apapun, karena nanti kita naik kereta dari sini, tap pakai itu, terus kita nanti transit, kita nyambung lagi pakai MRT. Nah, jadi buat para pemuda di sini yang belum pernah ngerasain naik MRT, yuk kita naik MRT ke sana, ngerasain naik KRL, naik MRT, jalan-jalan ke sana sembari kita olahraga running. Jadi udah langsung pakaian running tuh ya. Siapin aja, terus biayanya siapin di dalam kartunya. Berapa kemarin hitungannya? Kalau hitungan pasnya sih 30.000. Ya siapin 50 lah, karena MRT itu minimal 15. Walau sebenarnya kan tarifnya MRT itu kan kalau dari Sudirman ke Istora itu cuma 4.000. Tapi kalau kita nggak punya, dia tuh bisa di tap minimal 15.000. Walaupun sebenarnya di bawah 15.000 itu masih cukup 4.000, tapi kalau nggak ada 15.000 dia nggak mau nge-tap gitu. Jadi berarti harus jangan langsung dipas-pasin lah.
30 sampai 50 ribu lah, itu disimpan aja di dalam ininya, kartunya. Jangan apa namanya, soalnya dia kalau kurang dari itu dia nggak mau ngetek gitu. Ada lagi mungkin Yud? Gimana kalau dijemput ya, John? Nanti jam 2 kita ada ibadah penghiburan di sini. Terus nanti saya minta tolong, Joy kan nggak bertugas ya. Joy, nanti saya minta tolong Joy sama Bapak Harapan untuk nge-backup kendaraan, Pak. Jadi parkirnya nanti di ujung sono mentok, lurus mentok. Itu ada mobil saya di sana 2. Nanti kalau ada mobil masih bisa ditaruh di belakangnya itu satu-satu. Kalau penuh itu di pengkolan sebelah ini nih, masuk security ada pengkolan itu di pertigaan itu. Ada mobil di situ, ada mobil Pak Pendeta di situ. Kalau ini di belakangnya taruh lagi. Kalau penuh lagi di belakang dekat lapangan, dekat taman ya, di situ. Jangan ditaruh di depan rumah orang, jangan. Yang penting di depan taman itu Jo, tahu kan? Di depan taman itu bukan depan rumah orangnya, tapi pas pengkolan sebelah sononya. Ya, iya di lapangannya. Motor-motor, jangan ada mobil yang masuk di garasi rumah, di garasi yang depan rumah jangan. Itu motor semua, takutnya banyak bawa motor masuk di situ motor. Yang penting jangan sampai ada yang di depan rumah orang, jangan masuk di depan rumah orang. Itu dilarang Pak, tanggung jawab ya. Takut nanti kalau ditaruh depan rumah orang pasti masuk grup itu nanti rame. Tegur. Pertama, kemudian nanti Ibu Ina Harapan minta tolong nanti di backup Bu yang di lantai 2 ya Bu, untuk bikin kopi apa semuanya di lantai 2 ya. Nanti makanan itu nanti kita taruh meja di sini. Biasanya habis ibadah itu ngopi-ngopi, nanti ada molen kita pesan, nanti kita taruh di situ semua, sama buah kita taruh di sini. Nah, makan ini gimana ya? Apa kita langsung bagi dari bawah apa gimana? Iya, maksudnya langsung dibagi dari bawah atau ditaruh di sini aja? Ya, maksudnya itu dibagi dari bawah, kan mereka naik kita kasih kan? Kita bawa dari bawah kan plastik kan. Oke. Jadi gitu ya. Nanti di ibadah itu ada nanti ada kata-kata penghiburan dari hamba-hamba Tuhan GPI Wisata. Ada kata penghiburan dari jemaat biasanya. Kami sudah sepakat sama Pak Guru. Pak Guru akan mewakili semuanya. Jadi dari pemuda, dari kaum ibu, dari ya kan Pak Guru, kita udah sepakat di bawah tadi. Jadi semuanya soalnya kayaknya lama, kayak kemarin tuh dari posin dari mewakili semuanya. Ya, Nanti kalian ini ya koordinasi dengan WL-nya. Pak Pendeta Dimson. Ya meskipun dia bilangin, yang berarti nanti Pak Guru bilang saya mewakili semuanya jemaat. Oke. Berarti nanti kalau guru, biasanya itu kan ada guru-guru, ada sintua, ada para pendeta. Nah kalau sintua, kalau guru ya Bapak Guru maju. Itu nanti Pak Guru maju sendiri atau biasanya kan kalau itu ibu-ibu ngikut diri ini Pak? Iya ngikut, jadi kayak jemaat tetap ngikut, tapi yang mewakili ya Pak Guru. Yang ngomongnya. Iya yang ngomong Pak Guru. Jangan lupa kumisnya dicukur dulu Pak biar kelihatan. Sama rambutnya di Dismir. Berarti artinya waktu Pak Guru maju kita jemaat Ikut semua. Berdiri, kan? Itu ya. Terus jangan ada yang pulang. Habis dari sini kita makan ini di bawah. Ada lele. Lele nggak pakai sambal, nggak pakai apa, nggak dimasak juga, muntah-muntahnya dimakan. Saran saya sih kalau untuk makanan di bawah aja. Karena ini kan kita sedikit. Untuk bagi-baginya itu agak sedikit. Jadi mereka datang langsung kasih satu. Takutnya pas naik ke atas mereka langsung makan, kan berdoa dulu. Nggak apa mereka ini dulu kan nanti didoakan. Nggak apa-apa. Ya, jadi ada nanti yang siap-siap di lantai 2, pas mereka naik ke sini langsung diserahin gitu ya. Itu aja ya, aman ya semuanya. Pemain musik siap-siap semuanya. Ya, pemain musik yang hebat-hebat semuanya. Tinggal Ray. Ray datang kok. Ray nanti kamu pemain ini ya, keyboard ya. Itu aja ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu dah. Jadi
kelihatan diberkati. Bukan saya menambahin, ini adalah firman Tuhan yang sangat baik Bapak Ibu. Tidak terlewatkan dan tidak terhindar manusia ada dalam kepahitan, terutama kepada para gembala dan pelayan-pelayan Tuhan. Saya pernah melawan, dan itu mungkin kepahitan juga Pak, tentang para pendeta datang ke rumah saya, ini bla bla bla. Saya nggak terima. Ya akhirnya ya begini-begini saya bantah semua apa yang dia bilang. Dan itu kenapa? Karena pengalaman pada masa lalu terbawa dalam hidup kita. Kini mulai hari ini, siapapun itu yang akan datang ke rumah atau mengajak kita, terima, karena itu adalah dari kehendak Tuhan. Jangan lihat latar belakang karena pernah menyakitkan hati kita. Kenapa? Bukan kadang-kadang seperti yang dibilang Pak Gembala, oh aku datang, bukan datangnya untuk itu, tapi ada tujuan tertentu yang dia bawa sehingga kita membuat sakit hati. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Terimalah siapapun yang akan datang ke rumah, jangan menolak, karena itu daripada Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Kita angkat pujian, dengar dia panggil. Nanti siang ini kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.